pertemuan Pak Muhaimin Iskandar semalam dengan Pak Prabowo gimana Bang? Ya, pertemuan suatu hal yang bagus, dialog antar pemimpin. Minggu yang lalu kami juga bertemu didampingi oleh Pak Said Abdullah dengan Bapak Muhaimin Iskandar dan juga dengan Bapak Zulkifli Hasan. Kami juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga, dengan kemudian Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, dengan Mas Dasko. Jadi komunikasi intens kami lakukan dengan partai-partai lain. Tidak khawatir itu sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak PDIP di kerjasama ini? Pilkada ini ruang geraknya luas. Karena di sini mencerminkan harapan rakyat itu. Harapan rakyat tidak bisa dibendung. Maka PD Perjuangan sangat menyayangkan sekiranya ada upaya-upaya untuk mencoba membuat berbagai bendungan-bendungan politik dan kemudian mencoba menutup aspirasi rakyat itu. Biarkanlah pilkada ini menjadi ajang kontestasi yang sehat, di mana ide-ide ditampilkan dengan baik, dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Mas Hasto, update di Jakarta berarti PDIP kemana nih Mas? Ya, ke Monas. Dukungnya siapa? Oh ya, kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Sehingga kami tidak kehilangan stok pemimpin dan kemudian proses penggodokan terus akan dilakukan. Pada akhirnya ada sosok-sosok yang bisa diterima dan menyatukan partai politik. Jakarta menjadi sangat penting karena pengembangan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan sangat menentukan Indonesia ke depan. Sehingga partai juga sungguh-sungguh di dalam melakukan dialog dengan partai politik lain. Apakah Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memang soal tadi bendungan-bendungan politiknya yang lumayan kuat gitu? Ya, dari laporan yang kami terima ketika kami dialog dengan partai-partai lain memang ada upaya yang membendung itu. Tetapi demokrasi kan tidak bisa dibendung oleh ancaman manapun. Ketika PD Perjuangan mencoba dibendung, ternyata rakyat memberikan kepercayaan kami untuk memenangkan pemilu legislatif. Apakah PD Perjuangan sudah mendeteksi siapa yang kemudian membuat bendungan politik? Ya, nanti akan nampak dengan sendirinya. Karena komunikasi ini juga akan membuka siapa yang memerankan diri sebagai invisible hand tersebut. Itu suara-suara itu makin nyaring dan nanti akan terbuka. Maka PD Perjuangan mengingatkan karena pilkada ini adalah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya. Jangan buat bendungan-bendungan politik dengan kekuasaan yang akhirnya membuat ada potensi-potensi arus balik. Ini yang tidak diinginkan oleh PD Perjuangan. Maka justru di tengah bendungan politik ini kami makin intens melakukan dialog-dialog dengan partai politik lain. Kami tawarkan suatu kerjasama yang baik. Mas, kemarin Mas Hasto bilang sempat membuka peluang di DKI ini akan mengusung kader di luar, bukan kader. Artinya itu sinyal siapa Mas? Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik. Kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PD Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Pertemuan Pak Muhaimin Iskandar semalam dengan Pak Prabowo gimana Bang? Ya, pertemuan suatu hal yang bagus, dialog antar pemimpin. Minggu yang lalu kami juga bertemu didampingi oleh Pak Said Abdullah dengan Bapak Muhaimin Iskandar dan juga dengan Bapak Zulkifli Hasan. Kami juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga, dengan kemudian Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, dengan Mas Dasko. Jadi komunikasi intens kami lakukan dengan partai-partai lain. Tidak khawatir itu sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak PDIP di kerjasama ini? Pilkada ini ruang geraknya luas. Karena di sini mencerminkan harapan rakyat itu. Harapan rakyat tidak bisa dibendung. Maka PD Perjuangan sangat menyayangkan sekiranya ada upaya-upaya untuk mencoba membuat berbagai bendungan-bendungan politik dan kemudian mencoba menutup aspirasi rakyat itu. Biarkanlah pilkada ini menjadi ajang kontestasi yang sehat, di mana ide-ide ditampilkan dengan baik, dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Mas Hasto, update di Jakarta berarti PDIP kemana nih Mas? Ya, ke Monas. Dukungnya siapa? Oh ya, kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi.
Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendy, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Sehingga kami tidak kehilangan stok pemimpin, dan kemudian proses penggodokan terus akan dilakukan. Pada akhirnya ada sosok-sosok yang bisa diterima dan menyatukan partai politik. Jakarta menjadi sangat penting karena pengembangan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan sangat menentukan Indonesia ke depan. Sehingga partai juga sungguh-sungguh di dalam melakukan dialog dengan partai politik lain. Apakah Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memang soal tadi bendungan-bendungan politiknya yang lumayan kuat gitu? Ya, dari laporan yang kami terima ketika kami dialog dengan partai-partai lain memang ada upaya yang membendung itu. Tetapi demokrasi kan tidak bisa dibendung oleh ancaman manapun. Ketika PD Perjuangan mencoba dibendung, ternyata rakyat memberikan kepercayaan kami untuk memenangkan pemilu legislatif. PD Perjuangan sudah mendeteksi siapa yang kemudian membuat bendungan politik? Ya, nanti akan nampak dengan sendirinya. Karena komunikasi ini juga akan membuka siapa yang memerankan diri sebagai invisible hand tersebut. Itu suara-suara itu makin nyaring dan nanti akan terbuka. Maka PD Perjuangan mengingatkan karena pilkada ini adalah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya. Jangan buat bendungan-bendungan politik dengan kekuasaan yang akhirnya membuat ada potensi-potensi arus balik. Ini yang tidak diinginkan oleh PD Perjuangan. Maka justru di tengah bendungan politik ini kami makin intens melakukan dialog-dialog dengan partai politik lain. Kami tawarkan suatu kerjasama yang baik. Mas, kemarin Mas Hasto bilang sempat membuka peluang di DKI ini akan mengusung kader di luar, bukan kader. Artinya itu sinyal siapa, Mas? Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PD Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu.